Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Patrick Kluivert coret 6 pemain timnas. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama pemain jelang menghadapi timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025 nanti. Patrick mencoret 6 nama lagi untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan AFC. Menurut regulasi AFC, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain di setiap pertandingan. Berhubung di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 29 nama, itu artinya ada 6 pemain yang terpental dari skuad Garuda. Sekarang pertanyaannya muncul, siapa 6 pemain yang gagal masuk daftar susunan pemain untuk melawan Australia? Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner sudah dipastikan dicoret untuk laga melawan Australia karena wajib menjalani skorsing 1 pertandingan. Lalu bagaimana dengan 4 nama lain yang akan dicoret Patrick Kluivert? 90 menit bola memprediksi 4 nama lainnya adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Hongki Caraka, dan Septian Bagaskara. Gimana dengan prediksi kalian guys? Jilat ludah sendiri, paspor mahal Malaysia dikasih ke pemain Liga 2 Portugal. Media Malaysia, Pala Tahu Bola, harus menjilat ludah sendiri. Sempat jemawa dengan menyebut paspor mahal Malaysia, sekarang Federasi Sepak Bola Malaysia cuma bisa memproses naturalisasi pemain dari Liga 2 Portugal, Hector Hevel. Sebelumnya, Pala Tahu Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dan James dan Joey Palopesi yang hanya berjalan 16 hari. Mereka menyebut Malaysia tak akan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang mereka incar. Pala Tahu Bola menyebut Malaysia memiliki paspor mahal yang mana menempati peringkat 9 dunia dan kedua di ASEAN. Pemegang paspor Malaysia bisa bepergian ke 181 negara di dunia tanpa harus membayar visa. Kini FAM hanya mendatangkan pemain klub Liga 2 Portugal, Portimonense, yakni Hector Hevel. Mengutip dari transfermarket.com, gelandang 28 tahun ini memiliki darah Spanyol dan Belanda, sehingga belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang ia miliki. Pemain timnas Eliano Reinders diincar klub Liga Prancis. Pemain timnas Indonesia Eliano Reinders dilirik klub Liga 2 Prancis yakni FC Metz. Dikabarkan klub itu tertarik dengan Eliano untuk menambah kedalaman skuad yang sudah ada. Menurut laporan Football Transfer NL, Eliano Reinders terbuka untuk meninggalkan PEC Zwolle pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya masih mempunyai kontrak hingga 2027. Pemain keturunan Maluku itu diketahui baru bermain sebanyak 15 kali saja untuk PEC Zwolle di musim ini, bahkan seringkali dari bangku cadangan. FC Metz pun melihat peluang untuk mendatangkan Eliano pada bursa transfer musim panas. Eliano bisa diikat kontrak oleh FC Metz dengan biaya transfer 700.000 euro atau 12,5 miliar rupiah. Sebut Malut United tim bau kencur, Coach Imran merendah. Malut United FC menutup pekan ke-27 beri Liga 1 dengan bertengger di posisi 5 besar klasemen sementara. Tapi sang pelatih Imran Nahumaruri tetap rendah hati. Pencapaian sementara ini membuat ekspektasi publik Maluku Utara makin tinggi kepada tim kesayangannya. Tapi saya tetap tegaskan bahwa target kami tim tak terdegradasi. Target kami bukan berada di 5 besar, ungkapnya. Bahkan mantan gelandang timnas Indonesia ini mengakui bila Malut United sebagai tim promosi masih harus belajar banyak dalam debutnya di Liga 1. Malut United ini ibaratnya tim masih bau kencur, kehadiran kami di Liga 1 masih di bawah kontestan lainnya. Jadi mari kita melangkah pelan-pelan. Yang terpenting bagaimana eksistensi klub ini bisa langgeng di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, ujar Imran Nahumaruri. BRI Liga 1 jeda, pemain Arema FC mudik dengan bahagia. BRI Liga 1 musim ini tengah memasuki jeda selama 1 bulan karena agenda FIFA Matchday
dan Idul Fitri. Pelatih Arema FC Zé Gomes meliburkan anak asuhnya selama 8 hari ke depan. Terhitung sejak Jumat 14 Maret, tim Singoedan pun menikmati periode libur dengan nyaman. Maklum, mereka meraih kemenangan 4-2 atas Barito Putra pada laga pekan ke-27 peri Liga 1. Setelah pertandingan kemarin, pemain libur latihan lagi 22 Maret, lalu libur lagi saat Idul Fitri. Setelah itu 5 April persiapan lagi untuk pertandingan selanjutnya, kata penerjemah pelatih Arema FC Claudio De Jesus. Mayoritas pemain Arema FC kini memilih pulang kampung. Mereka ingin merayakan momen Ramadan bersama keluarga lebih dulu. Tim Singoedan memberikan kelonggaran kepada pemainnya karena dapat hasil positif selama Ramadan. Dari 3 pertandingan pada momen Ramadan itu, Arema FC meraih 2 kemenangan dan itu membuat posisi di klasemen naik ke urutan 6 dengan 42 poin. Persib rombak 9 pemain setelah juara back-to-back Liga 1. Setelah menjuari Liga 1 pada musim lalu, Persib Bandung kembali tampil konsisten dengan memuncaki klasemen Liga 1 musim ini. Performa apik Pangeran Biru tentu tak lepas dari jasa para pemain yang ada di baliknya. Namun menjelang akhir musim 2025 ini, Persib Bandung kemungkinan akan banyak melepas pemain yang kontraknya sudah mulai habis. Tantangan melepas pemain dan mencari pemain berkualitas yang baru kemungkinan akan dihadapi oleh Persib Bandung pada musim 2025-2026. Menarik melihat kiprah Persib Bandung musim depan. Ada 9 pemain Persib Bandung yang kontraknya bakal habis. Berikut daftarnya. Yang pertama Kevin Rey Mendoza, nomor 2 Nick Wipers, nomor 3 Edo Febriansyah, nomor 4 Rahmat Irianto, nomor 5 Ahmad Agung, nomor 6 Melson Lima, nomor 7 Beckham Putra, nomor 8 Rian Kurnia, dan nomor 9 ada Ciro Alves. Persebaya rencana kelola Stadion GBT. Persebaya Surabaya sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pengelola Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti diketahui, stadion tersebut merupakan aset milik Pemkot Surabaya. Nah, manajemen Persebaya Surabaya sudah bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada beberapa hari silam. Kedua pihak masih dalam tahap pembicaraan soal peluang kerjasama sebagai pengelola stadion. Persebaya Surabaya sebenarnya sudah 8 tahun menggunakan Stadion GBT, tepatnya sejak diakui kembali sebagai anggota PSSI pada tahun 2017. Stadion yang terletak di Surabaya Barat itu telah identik sebagai markas Bajul Ijo. Hanya saja Persebaya selama ini bertindak sebagai penyewa untuk menggelar laga kandang sejak Liga 2 maupun saat sudah berkompetisi di Liga 1. Jika sudah terjadi kesepakatan, status pengelola akan membuat Persebaya memiliki sejumlah kelebihan. Aksi simpatik bonek dukung PSS dan PSIS bangkit. Alih-alih mendukung tim kesayangannya, bonek justru memberikan dukungan kepada tim lain. Supporter setia Persebaya Surabaya tersebut memasang spanduk dukungan kepada PSS Sleman dan lawan mereka malam itu PSIS Semarang. Dari sisi tribun utara, sisi kanan terbentang spanduk bertuliskan Get Up Stand Up Super Elja. Sementara dari Gate 21 terdapat banner bertuliskan Get Well Sound PSIS. Keduanya terancam turun kasta musim ini. PSS berada di posisi 16 dengan 22 poin, sementara PSIS yang mengumpulkan 24 angka hanya terpaut 1 strip di atasnya. Bonek menyayangkan kedua tim secara sejarah itu terancam degradasi. Sebagai sesama tim perserikatan, mereka berharap PSS dan PSIS tetap berada di Liga 1. Selain itu, kedua kelompok supporter tim tersebut memang terkenal dekat dengan bonek alias punya aliansi yang sama. Pelatih Persik sindir Liga 1 yang sering libur panjang. Putaran kedua dari Liga 1 akan mengalami jeda panjang. Selama reses ini ada agenda FIFA Matchday dan libur nasional Hari Raya Idul Fitri. FIFA Matchday digunakan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain tanggal 25 Maret dan Australia 20 Maret. Kompetisi kasta tertinggi Indonesia ini istirahat selama 27 hari. Tahun lalu Liga 1 juga libur lama karena Pilpres. Sebelum jeda Persik sedang bagus, tapi setelah itu penampilan kami menurun. Tapi tahun libur kompetisi lebih panjang lagi. Menurut saya, libur terlalu lama mengganggu kinerja tim.
kata Marcelo Robside, pelatih Persik Kediri. Musim lalu saat Pilpres, kompetisi istirahat sekitar 16 hari. Ketika pertandingan dimulai lagi, ada tim yang tampilannya bagus, tetapi ada pula yang merosot. Highlight dari Liga 1, PSIS Semarang versus Madura United. Pertandingan yang sangat sengit. Madura United yang bermain dengan 10 orang berhasil mengalahkan PSIS dengan skor 1-2. Dan berikut ini klasemen sementara ya. Praktis di papan atas nggak banyak perubahan, masih sama di pekan lalu. Persib ada nomor 1, 2 Dewa United, 3 Persebaya, 4 Persija, 5 Malut United, 6 Arema FC, 7 PSM Makassar, 8 Borneo FC, dan 9 Bali United. Namun nih peringkat 4 sampai peringkat 9 nih poinnya sangat-sangat tipis loh. Bisa berubah kapan saja. Dan di zona papan bawah, apalagi nih di zona degradasi, sekarang ada perubahan. Madura United berhasil keluar dari zona degradasi. Sekarang ada di peringkat 15 dan masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Kalau menang lagi, praktis Madura juga semakin atau sedikit lagi menjauh dari pesaingnya di papan bawah nih, atau dari PSIS Semen Padang dan PSS Sleman.